A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Abi Amir yang saya muliakan, Ustazah Qatrun ada Ustaz Sofyan juga dan seluruh jamaah Damai Indonesiaku TV One yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah diawali tadi oleh Abi, memang malas ini salah satu unsurnya adalah godaan setan. Jadi biar kita tahu, setan itu memang setan kali memang. Karena saking setannya lah setan itu, dia akan mengimprovisasi diri manusia dari orang yang produktif menjadi hilang produktivitasnya. Jadi kerja setan itu ada dua yang paling besar. Satu, kalau tidak bisa buat orang jahat, maka dia akan membuat orang berhenti berbuat baik. Dia buat kita malas, dia buat kita capek, dia buat kita suntuk. Tahu suntuk? Tahu enggak? Ya, apa ciri-ciri orang suntuk kayo? Ya, suntuk bete ya. Ciri-ciri orang suntuk itu suka membuat orang lain suntuk. Nah, itu. Tadi saya enggak ada masalah, begitu saya cakap sama dia, jadi bermasalah hidup saya. Hati-hati loh. Jadi orang malas itu salah satu akses yang terbangun dari dirinya tidak pernah menjadi solution maker. Tadi saya punya satu masalah, begitu saya bicara sama dia jadi saya punya 3 masalah. Hati-hati. Jadi ibu-ibu tadi sudah di callback tuh sama Abi ya. Ibu-ibu bersyukur nggak punya suami kayak suami ibu? Bersyukur ya, yakin ya. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Kira-kira suami ibu bersyukur nggak punya istri kayak ibu? Wah iya, nanti kita tanya dulu ya. Nah saya mau katakan, kadang-kadang ada satu hal yang kita lupa dalam hidup kita. Sudah 30 tahun berumah tangga, 20 tahun berumah tangga. Tingkat kemalasan itu hilang bukan karena cantiknya seorang istri. Karena merepet ya nggak siap-siap. Hati-hati ya, benar nggak Pak? Oh ya, suami-suami itu sebenarnya tidak pernah takut sama istrinya. Itu harus paham ibu-ibu. Tapi sering aja istri-istri kelihatan menakutkan itu. Itu hati-hati. Nah jadi saya mau katakan kepada kita improvisasi tadi. Tadi sudah disebut instrumennya. Faiza faroghta fansab wa ila rabbika farghab. Konsentrasi kita adalah hidup yang sedang berjalan. Begini, Allah tidak pernah membuat manusia jelek takdir hidupnya. Tapi manusia karena selera yang terlalu tinggi, kelihatan yang dia jalani tidak cukup dalam hidupnya. Hati-hati Pak. Makanya selerai apa yang kau butuhkan dan belajarlah membutuhkan apa yang kau selerai. Sehingga apa yang kita selera tidak pernah keluar dari apa yang kita butuhkan. Sehingga tingkat kemalasan kita hilang. Kenapa? Kita tahu. Saya hari ini fokusnya mau nyekolahin anak nih. Ganti daster belakangan aja lah. Nggak apa-apa. Jadi jangan ngomongnya, cemana lah. Semenjak anak 3 kuliah, mau beli daster juga saya nggak punya duit. Bukan begitu. Setelah you punya anak 3 yang kuliah, rezeki beli daster sudah habis. Udah normal aja. Normal aja hidup ini. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kan kalau kita mau mengintervensi ayat ini, jangan diletak di bawah. Kalau di bawah kita akan cenderung menghakimi ayat ini. Ya Allah, kata engkau saya sanggup, saya nggak sanggup loh ya Allah. Nah, maka letak di atas dia. Karena kata Allah saya sanggup, maka saya harus sanggup. Terminologi tadi ya kan disebut ya. Wa iza qamu ilas shalah qamu kusala. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu nih sekalian. Apapun yang Allah sebut dalam Al-Qur'an berarti penting. Tolong jangan dianggap tidak penting. Kenapa kita merasa tidak penting apa yang Allah sebut? Karena tidak direct kepentingannya pada hidup kita. Itu masalah. Itu di Medan sana ada orang bilang begini. Kau jangan tidak sholat kau ya. Kenapa? Nanti kau masuk neraka. Kapan itu? Nantilah di akhirat. Yang nantilah kita pikirkan. Ngapain sekarang kita pikirkan? Hati-hati.
Anda enggak tahu ya, Allah udah kasih sebut ya. Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma izil lillah. Enggak mungkin Allah bohong. Kata Allah, pada hari itu tidak ada orang yang bisa mengurusi orang lain karena semua orang sibuk mengurusi dirinya. Ya udah, makanya kalau kita cinta kepada diri kita sendiri, pasti kita akan menjadi orang taat kepada Allah. Oleh karena itu, tingkat kemalasan itu kita geser begini aja. Ya Allah, cukupkan apa yang aku miliki, beri aku memiliki apa yang aku mau, dan apa yang aku mau adalah apa yang aku miliki. Sehingga kita tidak tergeser dengan hidup orang lain. Itu kalau di Medan namanya ange, ibu tahu enggak ange itu? Ange itu iri loh. Sibuk dia ngange-ngange iyawa, awak tak ange-ange. Sibuk dia buat awak iri, alhamdulillahnya kita ndak iri. Yang gawat, orang ndak pernah buat awak ange kali. Ada model orang sekarang kalau dia beli emas, modelnya goyang tangan. Apa kabar ibu? Sehat? Kayaknya udah lama ya nggak ketemu ya. Kenapa ya? Kolesterol ya tangannya ya? Enggak. Asam urat kali, enggak. Emas baru ya? Lama kali sadarnya. Hati-hati. Pertanyaannya Anda iri nggak? Begini, yang tidak kau miliki sebenarnya tidak menjadi beban dalam dirimu. Harus ke situ gestur berpikir kita untuk kita meyakini tidak ada yang jelek Allah buat. Tapi garis koordinatnya adalah yakin apa yang Allah berikan kesanggupan, kecukupan, itu harus jadi ikhtiar kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kira-kira ayat ini ingin mengatakan begini, kalau urusan teknis Anda harus kuatkan nilai Anda bahwa urusan teknis itu ada di diri Anda. Ya, kalau Anda mau minum, ada minumnya, ambil minumnya, minum. Tapi setelah Anda minum airnya, apakah air itu membuat Anda sehat atau tidak, itu sudah tidak urusan Anda. Hati-hati. Jadi kalau Anda haus jangan marah sama Allah. Kalau malas ngambil minum, insya Allah Anda haus terus tuh. Maka ambil minumnya. Setelah ambil minumnya, berdoa agar Allah berikan minuman yang kita minum itu adalah sesuatu yang bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi juga membangun kesehatan, membuat kita jauh lebih taat kepada Allah. Ibu-ibu, sedikit lagi ya. Maka begini, selama hayat masih di kandung badan, tidak boleh berhenti berikhtiar, karena ikhtiar adalah lawan dari kemalasan. Baik, Masya Allah, paten kali Ustaz Syukri ini. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syukri Albani, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bahwa sifat setan ini, sifat malas ini bagian daripada setan. Tapi memang setan kali malas ini ya Ustaz ya. Baik, Masya Allah, nanti di segmen ketiga apa yang disampaikan oleh guru-guru tadi bahwa Ustadz Abi Amir menyampaikan penyebab kemudian juga dampak buruk. Nah, bagaimana solusi dari Islam itu sendiri untuk mengentas kemalasan ini? Dan insya Allah akan sampaikan selengkapnya oleh Bunda Ustazah Kotrunada. Namun Ustazah Kotrunada sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah sekalian, saatnya kali ini saya ingin berbagi berkah ya bersama Luwak White Coffee, dan tentunya jamaah yang beruntung bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan, dan silahkan kalau ada yang mengetahui jawabannya langsung angkat tangan, saya akan tunjuk, saya akan pilih, insya Allah yang beruntung akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah persembahan dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Baik, siap-siap ya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu dampak buruk dari sifat malas. Bapak, ada yang berani angkat tangan? Ibu? Oh, yang paling depan kalau gitu saya pilih ya. Silakan kakak. Kakak silakan ke depan sini. Silakan mikrofonnya. Kakak siapa namanya? Nama saya Nisa Wilda. Nisa. Nesa. Namanya ya. Nisa. Baik. Tadi pertanyaannya sebutkan salah satu dampak buruk dari sifat malas. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah mendapatkan kehancuran dalam hidup. Masya Allah, mendapatkan kehancuran dalam hidup. Betul Bu? Betul Pak?
Alhamdulillah, selamat mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Silahkan diterima hadiahnya dan jangan lupa dipotong pajak. Baik jamaah sekalian, kita masih berada di Damai Indonesiaku dan insya Allah setelah ini kita akan kembali dan tentunya kita menyaksikan pesan-pesan berikut ini.